Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya dan kebetulan hari ini saya berkesempatan bertemu Pak Handoko. Iya. Pak Handoko, selamat sore Pak. Selamat sore. Ini adalah teman-teman, saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Kali ini saya ingin membuat sebuah konten di mana Bapak Handoko beliau ini pernah menderita nyeri pinggang bawah ya Pak ya. Yang diagnosanya dulu pernah jatuh dulu, awalnya jatuh masih kecil jatuh, terus ke dokter itu pernah divonis saraf kejepit gitu. Iya. Divonis tulang ekornya belentong. Jadi juga divonis dokter saraf kejepit juga. Nah, jadi beliau ini pernah jatuh, kemudian divonis ke saraf tersebut dan beberapa bulan kemarin nemu video saya gitu. Terus latihan, terus akhirnya sekarang kondisinya udah membaik. Padahal beliau ini teman-teman, kalau perlu kalian ketahui, dia udah melakukan operasi dua kali teman-teman. Nah, di sini saya mau sharing pengalaman, mudah-mudahan ada hikmahnya, ada pembelajarannya untuk kalian semua di rumah, serta ada edukasi juga yang mungkin bisa disampaikan para penderita dari Pak Handoko ke penderita-penderita yang lain supaya tambah semangat ini, gitu ya. Jadi kali ini kita bikin konten podcast, kita ngobrol sharing-sharing aja teman-teman. Oke. Dan kebetulan Pak Handoko ada acara di Solo ya. Jadi bisa ketemu saya kita bincang-bincang, kita konsultasi tentang kesehatan juga. Ini di kos saya teman-teman. Jadi di kos saya beliau datang ke kos saya, kita bincang-bincang dan saya malah kepikiran bikin konten untuk ngedukasi teman-teman di luar sana. Gitu. Langsung aja Pak, saya pengen tanya jenengan dulu itu sakitnya awal mulanya gimana? Saya awal mulanya itu nyeri pinggang dari tulang belakang sampai ke kaki. Kemudian sama dokter itu disuruh untuk ronsen tulang belakang sama dokter poli dalam. Ternyata dengan hasil tulang belakang saya itu agak kelainan di tulang ekor. Oh, tulang ekornya gimana itu? Tulang ekornya posisinya agak masuk ke dalam. Ke dalam. Karena dulu pernah jatuh dulu. Karena jatuh dulu, pada waktu jatuh itu tidak diperiksa oleh nenek saya. Kan orang zaman dulu nggak tahu ya. Yang diperiksa hanya kaki. Kalau orang dulu kan bilang kalau dikit jatuh yang dikhawatirkan cuma kaki kan, yang untuk organ lain kan tidak. Nah, kemudian dari hasil itu dokter memberitahu, Pak, ini diagnosanya tulang ekornya Bapak bermasalah. Tulang ekornya Bapak bermasalah dan Bapak saya rujuk untuk ke poli ortopedi Sepen. Sepen itu khusus tulang belakang teman-teman. Jadi beliau itu didiagnosa ada masalah di tulang ekornya, kemudian dirujuk ke ortopedi di spesialis Sepen tulang belakang. Terus habis ini Nah, setelah itu saya ke poli Sepen, masih belum untuk diagnosa untuk operasi. Disuruh terapi. Terapi itu hanya dengan pergetaran, digetarin, dipanasin, terus dikasih obat injeksi untuk anti nyeri sakit, obat minum. Tapi sebelum masuk ke terapinya itu yang dirasakan dulu sakitnya itu awal mulanya gimana? Awal mulanya ya dari pinggang belakang ini, di dekatnya tulang belakang ini, bawahnya lumbar L4 L5 ya, sampai menjalar sampai ke betis, sampai di telapak, sampai telapak ya itu. Itu rasanya nyeri sakit, cekot-cekot, bukan kebas, lain dan kebas loh ya. Tapi kaku buatan? Enggak. Jadi cuma ngerasain nyeri. Berarti itu teman-teman mungkin di rumah juga merasakan hal seperti ini itu. Biasanya kan kalau saraf tersebut biasanya ada indikasi mengarah seperti itu. Terus habis ini setelah itu saya di terapinya hanya getar sama dipanasin aja 1 minggu 2 kali. Nah, itu harus hadir 8 kali. 8 kali. 1 bulan. Nah, kemudian saya harus kembali lagi ke dokternya lagi untuk evaluasi. Nah, dari evaluasi, Pak, saya coba lagi. Nah, itu cuma hanya coba dengan obat injeksi, minum. Udah pernah melakukan suntik injeksi juga? Nah, suntik injeksi. Kemudian dokter bilang, Dok, ini saya bilang sama dokternya, Dok, saya sudah tidak ada perubahan ini dengan latihan.
dengan latihan fisioterapi, bukan latihan gerak ya, latihan apa namanya? Cuman panasin sama digetarin tuh sebenarnya. Nah, jadi di rumah sakit belum diajari exercise belum, tidak ada itu masih belum ada sama sekali belum. Itu yang pertama kali. Nah itu kemudian dokter menyarankan apa namanya? Nah, kalau gitu operasi. Pembedahan operasi teman-teman. Operasinya yaitu nanti akan saya longgarin di tulang belakangnya itu. Di L4 L5 nya itu untuk perenggangan. Nah kemudian dari situ saya melakukan perenggangan. Melakukan perenggangan, saya kan dirawat di rumah sakit Mas ya. Masih posisinya di tempat tidur, tidak boleh bergerak dulu selama 2 hari itu. Kemudian belajar seperti awal lagi. Mulai dari belajar bangun, belajar jalan. Tapi habis dilakukan peregangan di operasi di tulang bangku ada. Pertamanya masih ada nyeri. Memang ada perkembangan dulu. Cuma berjalan berapa bulan aja. Terus habis kemudian itu kumat lagi. Oh, jadi teman-teman ketika operasi itu ya, operasi itu udah dilakukan pembedahan pelebaran di tulang belakangnya atau intinya yang menyempit itu diregangkan. Ternyata masih setelah rentang berapa bulan kumat lagi. Iya. Terus habis kumat itu? Setelah kumat lagi itu saya masih dikasih obat kan? Kasih obat. Pak, ini saya kasih obat lagi. Belajar terapi lagi. Nah, di terapi ya dipanasin sama digetarin aja. Sama. Masih belum ada latihan-latihan. Sakitnya masih sama. Belum ada rumah sakitnya yang sama. Nah, kemudian sudah itu jalan lama sekali. Nah, dan dokternya saya bilang, "Dok, ini bagaimana? Saya masih sakit." Itu sudah saya alami dari operasi pertama ke operasi kedua itu kira-kira kurang lebih 1,5 tahun lah. Nah, jaraknya kurang lebih 1,5 tahun bisa 2 tahun lah. Nah itu kemudian hasilnya sama. Dokter nyarankan lagi. Nah kalau gitu saya masih mikir dulu Pak, ini enaknya gimana caranya? Karena faktor usia saya ya. Karena faktor usia 43 tahun. Bapaknya ini udah 43 tahun teman-teman. Nah, masih usia 43 tahun waktu itu. Kemudian ya terserah dokter aja. Nah saya disuruh terapi lagi. Nah coba dulu sama injeksi lagi. Terus suntik lagi teman-teman. Nah, suntik itu kalau tidak salah sudah ketiga kalinya. Udah 3 kali di injeksi. Suntik di belakang tulang belakangnya itu. Tapi nggak ada efek sama sekali. Ada hasil. Kemudian setelah itu saya kembali lagi bilang, "Dok, gimana Dok, ini kok saya nggak ada hasil, tetap sakit aja." Oke, masih sakit. Nah, dokternya masih mikir lagi, mikir. Nah, ya udah Pak, kalau gitu jalan keluarnya Bapak dipasang pen. Itu masih dipasang pen, itu udah rencana dipasang pen. Rencana mau dipasang pen. Nah, tetapi itu sudah dijadwalkan untuk opname kan. Itu masih sudah di rumah sakit RKZ, belum di rumah sakit ke umum, belum. Masih rumah sakit swasta. Dan dipasang pen di situ. Ternyata tidak dipasang pen. Ternyata dilonggarin lagi. Masih dilonggarin dan ada cairan. Ada di bawah di tulang itu. Nah, sebagian tulang saya itu diambilin, yang pinggir-pinggirnya itu untuk perenggangan. Nah, itu sudah. Nah, dari hasil itu belajar lagi seperti anak kecil lagi. Bangun mau berdiri jalan. Nah, jadi itu yang operasi yang kedua kali. Jadi cuman tulang belakangnya direnggangin sama diambili yang intinya sing menjepit itu ya. Jadi kan dokter mendiagnosa berarti masih ada masalah nih. Makanya akhirnya dibuka, diregangin lagi. Terus cairannya atau mungkin diagnosanya cairannya yang menyentuh saraf yang menjepit itu diambil. Terus tulang belakangnya tulang-tulangnya masih intinya desuk saraf itu diambil juga. Terus habis itu perkembangannya gimana Pak? Perkembangannya masih sama juga. Masih sama. Walaupun udah diodel itu. Diodel itu masih tambah sakit. Saya tuh aduh gimana ini dokter ini. Sampai saya sambat terus, "Dok, ini gimana Dok? Kok saya buat gerak gini?" Sahabat dokternya sampai bingung. Gimana ya Pak ini? Saya ini kasihan mau saya pasang pen. Bapak ini masih kuat. Meskipun usianya masih segitu. Masih melakukan aktivitas masih kuat gitu. Kemudian tak pikir-pikir, coba dulu lagi ya, terapi dulu lagi. Tadi disarankan habis operasi kedua terapi lagi. Di terapi sudah jalan 1 bulan, dokter masih bingung lagi, masih mikir. Masih bingung. Masih mikir.
obat lagi, injeksi lagi. Ya, putaran terakhir, dok nggak ada hasil. Nah, kalau putaran terakhir ini udah Pak, mau gimana lagi? Udah kayak rawat alihkan ke RSA karena alatnya biar lebih lengkap. RSA itu. Saiful Anwar. Oh, Saiful Anwar. Karena itu kan punyanya provinsi ya, iya. lebih lengkap alatnya. Lengkap, berarti kalau itu di daerah dulu, baru di daerah dulu dengan itu. Memang di RSA itu di daerah. Oh, di daerah ya. Berarti dialihkan ke rumah sakit yang lebih canggih gitu. Iya, yang alatnya lengkap. Kalau yang alatnya lengkap yang di Jawa Timur, untuk proses operasi berarti. Iya. Dialihkan ke situ. Untuk pemasangan pennya di sana. Oh, pemasangan pen. Terus sampai di RSA masih dicek terlebih dahulu. Dicek dulu sama dokter orto dulu. Masuk dokter muda, masih orto. Kemudian disuruh terapi dulu. Terapi selama 8 kali 1 bulan. Berarti sebelum dilakukan operasi yang ketiga kalinya itu ya, disuruh untuk terapi dulu. Nanti kalau nggak ada hasil baru melakukan. Nah, tapi saya sebelum jalan 8 kan waktu kontrol kan dikasih untuk 1 bulan ya. Tapi saya ada indikasi saya rasa nyeri. Saya surat kontrolnya saya rubah, minta perubahan surat kontrol baru. Saya minta 2 minggu. Nah, di situ saya ketemu sama dokternya. Ternyata katanya bilangnya dokternya sudah dijadwalkan Pak. Saya diberi surat pengantar untuk operasi. Untuk BPJS. Ya, sebelumnya saya ini kan di terapi di rumah sakit ya. Saya lihat ada gerakan-gerakan senam. Jajarin itu. Kalau sebelumnya di rumah saya sebelumnya belum ada gerakannya. Tapi kalau ketika udah dipindah ke RSA rumah sakit yang provinsi, itu RSA rumah sakit provinsi, kan dipanasin sama digetarin ya. Terus kemudian ditambah exercise, latihan. Nah, saya ikutin, saya buat latihan. Saya kok jelalah, tangan saya ini gatel. Saya lihat coba di YouTube. Saya dilihat di YouTube kok pas saya latihan saraf, saya buka latihan saraf kejepit. Saya buka punyanya Mas Faras ini yang terbuka. Langsung saya buka. Nah, saya lihat, saya pelajari tuh. Ini kok gerakannya hampir sama di rumah saya latihan dulu. Saya pelajari. Nah, saya pelajari. Saya kan ini ingin tahu ya. Saya cariin di sini. Loh, jelalah kok ada nomornya Mas Faras. Saya WA beliaunya. Saya konsultasi kan. Terus sampai telepon kan. Konsultasi, saya diberi latihan-latihan ya. Saya lakukan latihan-latihan itu, mulai latihan bangun tidur sebelum aktivitas, kemudian latihan 1 ya. Pertamanya kan latihan 1 dulu. Nah, saya coba latihan 1 meskipun terasa sakit, tetap saya paksa sekuat saya bisa dulu. Berarti saya dulu kan juga pernah edukasi ke teman-teman, karena kadang itu ada orang yang melakukan latihan merasa kok tambah sakit gitu kan. Itu karena sebenarnya belum terbiasa, tapi kalau sudah terbiasa enak aja, meskipun sakit itu kalau kita jalankan dengan keyakinan dan itu enak. Enak. Jadi kayak setelah melakukan itu terus enak rasanya. Enak ya, sudah enggak merasa nyeri tapi terkadang nyeri muncul. Nah, tapi kalau nyeri muncul saya coba saya latihan lagi. Pokoknya minimal saya itu 1 hari bisa 3 kali. 3 kali teman-teman. Jadi lakukan untuk latihan pertama itu. Terus nanti saya tambah latihan lagi. Nah, kemudian ditambah lagi sama Mas Faras latihan kedua. Nah, itu saya gabung latihan 1, latihan 2 itu saya gabung semua. Saya lakukan latihan 1 dulu, latihan 1 saya tuntaskan, latihan 2. Ya pagi, siang, sore. Nah, Mas Faras sempat bilang, "Mas, sampai kalau punya waktu senggang jangan dibuat diem, buat latihan." Ya saya lakukan buat latihan sampai kadang-kadang jam 3 pagi itu subuh saya latihan sudah. Subuh udah bangun itu pakai latihan. Nanti jam 10 apa tengah hari jam 1 saya berlatihan yang kedua siang. Terus sore nanti mau mandi jam 4 jam 5 saya berlatihan lagi. Terus sampai sekarang ini? Sampai sekarang ini kok ya syukur ya. Saya sampai memutuskan sama dokter yang kemarin itu, dokter saya tidak ambil jadi keputusan untuk operasi pasang pen. Pasang pen yang ketiga kali. Nah, karena saya belajar dari YouTube gerakan-gerakan ini kok ada hasilnya. Saya tidak merasa nyeri. Saya rundingan sama ibu saya ya sudah,
kalau kamu memutuskan tidak pasang pen ya lebih bagus tidak pasang pen kan. Belum tentu dengan pemasangan pen kamu bisa sembuh juga secara total 100%. Coba ditelateni aja. Pokoknya yang kita harus supaya kita bisa sembuh itu telaten, yakin, percaya. Ini teman-teman tadi. Telaten, yakin, percaya, sama niat. Nah itu berarti ya intinya sing perlu ditanamkan. Bukan hanya latihan asal-asalan, kalau wis mari wis gak loro gak usah latihan. Kalau tidak sakit tidak latihan, jangan. Tetap aja latihan meskipun waktunya berapa menit. Saya minimal itu 3 latihan itu Mas, 45 menit. Kadang-kadang bisa hitungan, katanya Mas kan 10 kali aja lakukan. Enggak, kadang-kadang satu bisa saya 20 kali, 30 kali. Karena beliau ini teman-teman karena udah sering melakukan latihan, biasanya kan saya mengedukasi kalian bikin video mungkin hitung 1 sampai 5 diulangi 3 kali aja kan gitu, baru awalan. Nah, karena beliau ini udah terbiasa terus kan, makanya sudah semakin hari semakin kuat gitu berarti kondisinya gitu. Terus sekarang berarti enak nih berarti. Udah, biasanya saya tak buat duduk silo gini, duduk lama di kursi yang atos gitu, sakit di daerah tulang belakangnya sampai ke bawah. Ini saya enggak, udah maksudnya sudah mulai membaik ya. Kadang-kadang muncul, kalau muncul itu kadang-kadang ya itu saya lebat latihan sebentar itu hilang lagi gitu aja. Jadi tidak boleh terlalu terforsir juga. Ya benar. Jadi teman-teman di sini kesimpulannya ya teman-teman semua, bahwasannya operasi apabila kalian menderita suatu saraf tersebut itu pertama kenali dulu gejalanya, kemudian kenali dulu saraf tersebutnya itu akibat apa dulu. Nah, kemudian setelah itu mungkin kalian bisa konsultasi ke dokter ya. Pastinya konsultasi ke dokter. Terus gimana keputusan dokternya? Misal untuk operasi, kalian kan biasanya ada yang orang awam itu takut Pak. Takut untuk operasi. Ada yang takut, ada yang senang, ingin cepat sembuh ya. Tapi kesimpulannya teman-teman dari Mas Handoko ini, Pak Handoko ini setelah operasi 2 kali pun dia masih merasakan rasa nyeri ya, masih belum ada perubahan yang cukup drastis. Memang ada selang berapa bulan tapi dia kumat lagi. Jadi kesimpulannya bahwasanya ketika kalian divonis operasi ya teman-teman bisa memikirkan terlebih dahulu kondisinya. Kalau memang di situ tulang belakang itu ada suatu infeksi ataupun apa, monggo dilakukan. Tapi kalau misalkan nggak ada, mungkin teman-teman bisa rutin melakukan latihan-latihan gitu. Dan ini mungkin dari Pak Handoko ini juga memberikan sebuah tips yang penting percaya diri, telaten, terus yang penting yakin, niat. Nah, ada itu teman-teman pasti bisa sembuh juga gitu. Jadi disimpulkan bahwasanya 2 kali operasi pun masih kondisinya belum membaik. Tetapi malah kebetulan dengan melakukan latihan-latihan dari YouTube mungkin malah membaik nih tadi. Jadi di sini memang saya edukasikan kepada kalian bahwasannya ketika kalian memang rutin kemudian kalian percaya, yang pertama latihan itu kan latihan peregangan, kemudian latihan penguatan otot-otot. Nah itu sambil kalian terapi di rumah seperti itu, kalian juga jangan memutus konsultasi ke dokter seperti Pak Handoko ini. Ini kan beliau ini tidak memutus ya Pak ya, masih berkonsultasi terus ke rumah sakit gitu berarti. Nah sampai akhirnya dia memutuskan untuk tidak melakukan operasi, dia masih rutin konsultasi, cuma konsultasi saja ke dokter berarti ada perkembangannya dan sekarang alhamdulillah mulai membaik gitu ya. Berarti memang yang perlu ditekankan ke para penderitanya, percaya kalau sakit itu berarti ya dirasakan ya, intinya diterima terlebih dahulu, jangan intinya wah orang perubahan. Memang perubahan itu terjadi ketika kita rutin konsisten gitu berarti. Nah teman-teman, itu sedikit sharing dari saya bersama Pak Handoko ini. Beliau menderita saraf tersebut yang sekarang kondisinya sudah membaik lumayan alhamdulillah, dan kebetulan pas di kos saya dan saya bikin video bersama beliau ini. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan sebuah semangat, membuka pikiran teman-teman yang tadinya bingung atau takut untuk operasi. Kalian bisa memberikan dapat tercerahkan lah pikirannya, memberikan semangat untuk bisa sembuh
seperti Pak Handoko ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat.